Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. LAI memberikan tema perumpamaan tentang talenta. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar tentang firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, sehingga kita beroleh
hikmat untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang berpikir bahwa saya tidak punya talenta? Saya tidak bisa main gitar, saya tidak bisa main musik secara umum, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa berbuat sesuatu yang keren seperti mengajar, berkhotbah, atau mengerjakan sesuatu dengan baik seperti bertukang, dan lain sebagainya. Sehingga kita berpikir bahwa saya tidak bisa, atau saya tidak punya talenta. Dalam pembacaan kita hari ini, talenta itu lebih luas daripada sekedar kemampuan yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat talenta itu kalau di Alkitab, Bapak Ibu bisa baca di bagian terakhir di Alkitab Bapak Ibu masing-masing di rumah. Talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari pekerja. Coba kita hitung deh, hitung-hitungan saat ini. Kalau umpamanya seseorang itu dibayar 100.000 1 hari, berarti dia akan memiliki uang sekitar 600 juta. Loh, dari mana? Kita bicara tentang talenta tadi. Talenta itu 6.000 dinar, 6.000 dinar kali 100.000. Berarti jumlahnya bisa sekitar 600 juta. Berarti talenta yang diberikan oleh sang tuan kepada hambanya tadi termasuk jumlah yang sangat besar. Sehingga nanti kita bisa tahu dan bisa memahami kenapa si tuan tadi marah terhadap hamba yang diberinya 1 talenta. Mungkin kita berpikir itu hanya 1. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dalam Alkitab, itu jumlah yang sangat besar. Kalau kita uangkan sekarang itu bisa sampai 600 juta, jika upah sedinar itu adalah 100.000 1 hari untuk masa kini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak-anak muda dan juga anak-anak sekalian yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang talenta. Kita melihat bahwa di sini saya akan menceritakan secara singkat perumpamaan ini. Jadi ada seorang tuan yang kemudian tuan itu akan pergi bepergian, dia mempercayakan hartanya, uangnya itu kepada hamba-hambanya. Yang satu menerima 5 talenta, yang satunya lagi 2 talenta, yang terakhir itu 1 talenta. Masing-masing itu sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, singkat cerita kemudian si tuan itu kembali lagi ke rumahnya dan mengadakan perhitungan. Dan di situ terlihat bahwa ada hal yang tidak beres di hamba yang menerima 1 talenta tadi. Yang 5 menjadi 10 atau mendapat laba 5 talenta, yang 2 menjadi 4 atau mendapat laba 2 talenta, tetapi yang 1 itu mendapatkan kosong. Kenapa? Karena dia tidak mengembangkannya, karena dia tidak mengerjakannya. Nah, saya akan memberikan sedikit ringkasan atau perbandingan di antara kedua hamba sang tuan ini. Yang pertama, hamba yang pertama, kategori pertama disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Yang kedua disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Sama-sama diberi talenta, cuman bedanya pada jumlahnya saja. Sama ya. Kemudian yang 2 dan 5 itu mengembangkan talentanya, tapi yang 1, hamba yang jahat dan malas ini mendiamkan atau menguburnya di dalam tanah. Yang ketiga itu pandangan positif. Pandangan positif dari hamba yang baik dan setia itu berbeda dengan pandangan hamba yang jahat dan malas. Pandangan positif itu melihat bahwa talenta itu adalah sebuah kepercayaan, talenta itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan
pandangan positifnya terhadap tuannya itu, dia melihat bahwa tuannya itu adalah pemberi kesempatan atau pemberi kepercayaan. Tetapi beda dengan hamba yang jahat dan malas tadi. Dia melihat bahwa talenta itu bukan sebagai sebuah kepercayaan, tapi sebuah beban. Dan kemudian pemberi talenta itu atau sang tuan itu dinilainya, dipandangnya sebagai orang yang memberikan beban berat padanya. Sehingga dia menguburkannya. Nah, bagian yang kemudian kita melihat bahwa dua-duanya itu melakukan kesengajaan. Yang satu sengaja mengembangkannya, yaitu yang 5 dan 2 talenta, tapi yang menerima 1 talenta tadi sengaja mendiamkan atau menguburkannya. Dua-duanya dapat upah. Yang satunya upah kebahagiaan dan kepercayaannya lebih besar, dan yang satunya lagi upahnya kegelapan yang paling gelap. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Yang jelas bahwa yang memiliki 5 dan 2 talenta kemudian berakhir happy ending, berakhir bahagia, tapi kemudian yang jahat dan malas berakhir sengsara. Nah, itu sedikit tentang perbandingan dari kedua hamba yang setia dan yang malas tadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita pelajari bahwa setiap kita punya talenta. Setiap kita diberikan modal dalam kehidupan kita. Bisa pengetahuan, keahlian, keterampilan, atau kreativitas. Nah, di sini sikap hati itu menentukan bagaimana kita kemudian itu bisa menentukan akhir dari kehidupan kita. Kita mau pilih yang mana? Belajar dari yang malas atau belajar dari yang setia? Nah, kita melihat bahwa kehidupan kita itu sudah diberikan modal sama Tuhan. Talenta tidak hanya sekedar bisa main musik. Talenta tidak hanya sekedar kita bisa bernyanyi dan lain sebagainya. Talenta lebih luas, talenta itu adalah modal yang Tuhan kasih ke dalam kita. Kalau sekarang lagi ramai namanya sebut kapital, human capital atau SDM, modal manusia. Nah, kita melihat bahwa kita punya pengetahuan, kita punya keahlian, kita punya keterampilan dan juga punya kreativitas. Nah, kita punya modal itu, kita punya talenta itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian hidup kita mengerjakan apa yang Tuhan itu minta, atau kita hanya sekedar saya punya dan kemudian saya menguburnya, tidak mengembangkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terutama generasi muda, Anda punya talenta, Anda harus mengembangkannya, karena itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Anda punya talenta tapi Anda enggak mengerjakannya, berarti masuk dalam kategori kedua, hamba yang malas. Kita tidak ingin disebut sebagai hamba yang malas, tapi kita mau disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang setia cuma satu syaratnya, yaitu mengerjakan, mengembangkannya. Dan dalam konteks pelayanan gereja, komunitas kita, apapun yang menjadi talenta kita, baiklah kita mengerjakannya dengan setia, kita mengembangkannya. Dan apa yang sedang Anda lihat saat ini, di belakang, di balik layar proses recording pada hari ini adalah berkat dari talenta-talenta yang diberikan oleh anak-anak muda kepada gereja. Salah satu contoh konkret yang kita bisa lihat. Jadi kita bisa berkontribusi terhadap gereja dengan memberikan apa yang kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang dibutuhkan oleh gereja, berikan itu sebagai bagian dari mengembangkan talenta, memberkati orang dengan talenta yang kita punya. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya kita diingatkan kembali bahwa kita semuanya punya talenta dan kita wajib mengembangkannya. Jadilah hamba yang baik dan setia, tapi bukan hamba yang jahat dan malas. Tuhan Yesus memberkati.